Welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 143. Karena Yuji dan Choso sudah ditangani, Yuta menawarkan kesepakatan kepada Naoya yang tidak bisa dia tolak. Yuji telah dieksekusi, tapi dia memimpikan ibunya, seorang wanita dengan bekas luka di dahinya seperti Kenjaku. Entah bagaimana dia terbangun, sempat terkejut karena masih hidup, dan terlebih lagi menemukan Yuta berada di sisinya. Gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Saat Yuta memandang rendah Naoya yang sedang terluka, Naoya balas menatapnya sebelum muntah darah. Dia khawatir manipulasi darah Choso telah meracuninya. Tapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukanlah efek dari teknik terkutuk tersebut. Dia menyadari bahwa Choso pasti mendapat kutukan penuh karena banyaknya darah yang dia gunakan. Menduga bahwa tubuhnya sendiri menolak darah, bukan manusia. Yuta menawarkan untuk menyembuhkannya dengan teknik kutukan terbalik jika dia memberitahu atasannya bahwa Yuji telah dieksekusi atau telah meninggal. Dalam kilas balik, seorang pria bernama Jin terlihat menggendong bayi dan memberitahu ayahnya bahwa jika dia ingin membicarakannya, dia akan pergi begitu saja. Pria yang lebih tua ternyata adalah kakek Yuji, Wasuke, yang memberitahu Jin bahwa meskipun dia bisa menjalani hidupnya sesuka hatinya, dia akan mati jika dia tidak menyerah padanya. Jin memberitahu Wasuke untuk tidak mengatakan hal seperti itu di depan Yuji karena bayi tampaknya mengingat lebih dari yang diyakini kebanyakan orang. Wasuke menyebutkan fakta bahwa Jin menginginkan seorang anak dengan seorang wanita bernama Kaori. Tapi sebelum Wasuke dapat mengatakan sesuatu tentang kematiannya, seorang wanita dengan jahitan di dahinya menyela dia dan memanggilnya sebagai ayah mertuanya, menanyakan apa yang dia bicarakan. Yuji tiba-tiba terbangun di samping api ketika Yuta yang tanpa emosi duduk di dekatnya. Yuji terkejut karena dia belum mati saat ini dan Yuta tersenyum lega, mengungkapkan bahwa Gojo datang menemuinya sekitar bulan September dan bertanya apakah dia akan menjaga Yuji. Dalam kilas balik, Gojo memberitahu Yuta untuk mengurus tahun pertama dan kedua, sementara Hakari akan baik-baik saja jika terjadi sesuatu padanya. Yuta bertanya-tanya apakah Gojo bermaksud mendapatkan pacar karena dia tidak bisa membayangkan apapun terjadi padanya saat ini. Gojo menetapkan bahwa perhatian utamanya adalah seorang siswa tahun pertama bernama Yuji Itadori yang juga akan dieksekusi secara rahasia seperti Yuta. Gojo kemudian menanyakan keberadaan Miguel, namun Yuta menjawab bahwa dia tidak ingin melihat Gojo. Di masa sekarang, Yuta mengatakan bahwa dia melakukan tindakan tersebut untuk petinggi sehingga dia akan menjadi Algojo yang bertanggung jawab dan mengetahui semua detail tentang apa yang telah terjadi. Dia juga menambahkan bahwa untuk mendapatkan persetujuan sebagai Algojo Yuji, dia harus melakukan sumpah pengikat untuk membunuhnya dan meminta maaf karena melakukannya. Yuji yang kebingungan bertanya bagaimana dia masih hidup saat ini, dan Yuta menjawab dengan santuy bahwa saat jantungnya berhenti berdetak, dia menyembuhkannya dengan teknik kutukan terbalik. Dia juga menambahkan bahwa tidak banyak orang yang tahu bahwa dia bisa melakukannya. Mereka menduga bahwa itu akan berhasil pada Yuji mengingat apa yang dia dengar tentang dia. Yuta menunjukkan bahwa karena ini adalah kedua kalinya kematian Yuji dipentaskan, para petinggi akan segera mengetahui kebenarannya tetapi akan menganggap hukuman matinya sudah selesai untuk saat ini. Yuji bertanya-tanya kenapa dia melakukan semua ini untuknya, dan Yuta menjawab bahwa Yuji penting bagi orang-orang yang penting baginya. Dia memberitahu Yuji bahwa dia juga dulu memiliki kekuatan yang tidak dapat dia tangani sendiri, tetapi mengatakan bahwa meskipun dia mengundang kekuatannya sendiri itu, Yuji tidak boleh disalahkan untuk saat ini. Yuji mengatakan bahwa menyalahkan bukanlah masalahnya, tapi sebelum dia dapat melanjutkan, Megumi tiba-tiba keluar dari kegelapan dan memberitahu Yuji bahwa mereka harus segera kembali ke SMA Jujutsu. Dia menambahkan bahwa selagi penghalangnya dilonggarkan, dia akan baik-baik saja untuk kembali selama tidak ada yang melihat wajahnya secara langsung. Sebelum Megumi selesai menyebutkan bergabung kembali dengan siswa yang lebih tua, Yuji menyelanya dengan menyuruhnya untuk tidak bersikap seolah semuanya normal saat ini dan tidaklah terjadi apa-apa. Yuta teringat kata-kata Yuji tentang belum bisa mati untuk saat ini dan berkata dirinya sendiri bahwa Yuji tidak yakin apakah dia pantas untuk hidup atau tidak. Menyadari bahwa itulah alasan mengapa dia menahan diri saat keduanya telah bertarung.
Yuji juga kemudian berteriak bahwa dia telah membunuh orang dan banyak yang mati karena dia, tapi Megumi mengatakan bahwa itu semua salah mereka, menyuruh Yuji untuk tidak egois dan menyerah sendiri. Saat Yuji tetap diam dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tahu Megumi akan mengatakan itu, Megumi menghela nafas dan mengatakan bahwa mereka adalah penyihir Jujutsu, bukanlah pahlawan yang memperjuangkan keadilan. Dia menjelaskan bahwa karena mereka tidak dapat dihakimi, mereka harus terus membuktikan kepada orang lain bahwa mereka pantas untuk hidup. Menambahkan bahwa mereka tidak dapat memikirkan diri mereka sendiri dengan semua orang yang harus mereka selamatkan. Megumi mengingatkan Yuji bahwa itu adalah motif aslinya, tapi Yuji menutup matanya dan mengatakan bahwa itu karena selama Megumi ada di dekatnya, dia akan menderita. Megumi kemudian memberitahu Yuji untuk memulai dengan menyelamatkannya dan memohon kekuatannya, mengungkapkan bahwa Norito Shikamo telah memulai game pemusnahan atau kita sebut dengan culling game untuk mereka yang memiliki energi terkutuk di mana Sumiki telah terjebak. Berikut adalah 8 aturan cooling game yang tercantum. Pemain harus menyatakan partisipasi mereka pada penghalang tertentu dalam waktu 19 hari setelah membangkitkan teknik terkutuk. Ini adalah poin pertama. Berikutnya poin kedua, pemain yang melanggar aturan pertama bisa dihilangkan teknik terkutuknya. Masuk ke poin ketiga, non pemain yang memasuki penghalang menjadi pemain dan dianggap telah menyatakan partisipasinya. Poin berikutnya, poin akan dicetak dengan membunuh pemain lain. Dan berikutnya, poin ditentukan oleh Game Master dengan penyihir bernilai 5 poin dan non penyihir bernilai 1 poin. Pemain dapat menghabiskan 100 poin sekaligus, tidak termasuk nilai nyawanya sendiri, dengan Game Master untuk menambahkan 1 aturan baru. Game Master harus menerima aturan baru apapun kecuali aturan yang mempunyai dampak besar dan berkepanjangan selama pada game ini berlangsung. Pemain bisa menghilangkan teknik terkutuknya jika skor mereka tetap sama selama 19 hari. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 143, dimana di akhir scene arc cooling game telah dibuka, dimana tujuan utama Yuji CS tetap pada pembebasan segel Gojo. Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang masih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.